1 Oktober 2025 ya. Hari ini saham-saham banking merajai, semoga aja masih lanjut saham banking ya, salah satunya BCA yang sudah ke-share banyak beritanya di Limat, di search engine TikTok udah ada itu sebesar 5 triliun rupiah ya untuk buybacknya. Makanya kemarin sahamnya begitu naik loncat ya, cukup biasa ya, cukup luar biasa untuk saham BCA yang cenderungannya trennya turun, apalagi dia sudah di atas kinerja 1 bulannya. So semoga aja bisa melanjutkan kenaikannya sampai di kinerja 1 tahunnya mungkin di harga 8.650 ya untuk target selanjutnya. Semoga aja bisa sampai segitu, karena kalau banking nggak naik, menurut saya cukup berat juga IHSG berdasarkan Pak Purbaya, keinginannya itu di hari sampai ke 9.000 ya, apalagi potensi up-nya harus dibantu dengan banking untuk mencapai target tersebut ya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, untuk menu sudah saya share ke circle teman-teman, jadi yang belum masuk circle boleh langsung join ke circle aja. Oke, hari ini kita seperti biasa on the market ya, lihat pergerakan ya. Salah satu yang menarik kemarin kita sudah bahas yang dipegang ya swing itu ada Seger. Nah Seger sudah hampir mencapai posisinya di 452 kemarin ya, 45 itu tailnya. Coba kita turunin ke close nya, apakah close nyampe ya, sesuai close nya ya 446 ya. Seger masih potensi up lagi, apalagi hampir ke perpotongan kinerja 1 tahunnya dan kinerja 1 bulannya sudah mulai berpotongan, jadi potensi up-nya semakin oke lagi untuk saham Seger ya. Untuk di swing Seger masih oke. GTSI, nah GTSI ini kenapa menurut saya mulai berhati-hati, karena sudah mulai tidak ada awannya ya, sudah mulai tidak ada awannya. Jadi kalau kalian mau batasan resikonya di 119 itu it's okay ya, hati-hati ke Yamete ya. Kalau Yamete di ini kan resisten become supportnya itu untuk saham Seger ya. Untuk di swing Seger masih oke. GTSI, nah GTSI ini kenapa menurut saya mulai berhati-hati, karena sudah mulai tidak ada awannya ya, sudah mulai tidak ada awannya. Jadi kalau kalian mau batasan resikonya di 119 itu it's okay ya, hati-hati ke Yamete ya. Kalau Yamete di ini kan resisten become supportnya itu di 119. Kalau 119 it's okay, ini kan hampir 20 poin ya. Ya, kalau misalnya itu is okay boleh dipegang. Tapi kalau nggak oke, kalau saran saya boleh Kak dipantau untuk hari ini ya, dipantau hari ini. Kalau misalnya masih naik lagi, kita coba kalikan 8% dari kenaikan maksimal hari ini. 139 kali 5% dulu aja deh, 5% dulu aja, itu 139 ya, 145. Oke, untuk kenaikannya bisa 145 ya, semoga aja bisa tercapai 145. Habis itu kemungkinannya cukup besar, karena dia pernah kejadian setelah candle besar itu naik 4%, habis itu dibawa turun closing 1%. Jadi hati-hati, kalau kakak punya waktu boleh perhatikan untuk GTSI nya kayak Mete. Archie, nah Archie itu udah bentuk lower low. Kalau dia bentuk lower low lagi ya, saran saya lebih baik dibuang dulu, diamankan modal dan cuannya ya, karena kalau dibawa turun lagi lowernya itu udah confirm, berarti confirm perubahan arahnya. Kenapa? Ini MACD-nya udah mulai turun tapi candlenya belum terlalu turun, dibuat hammer kemarin ya. Jadi kalau dipantaunya hari ini, kalau dia bentuk di bawah 1290 ke Arif ya, di bawah Archie 1290 itu lebih baik di cut dulu aja untuk saham Archie-nya, karena berbahaya menurut saya Kak. Berbahaya kalau dia lebih turun lagi di bawah 1290, dilanjutin candlenya, lebih baik di cut dulu aja untuk saham Archie-nya ya. Apalagi IHSG-nya lagi menghijau ya, seperti biasa IHSG menghijau, kecenderungannya saham emas itu biasanya merah ya. Sebelumnya juga seperti itu ya, saham permasan kalau indeksnya hijau kecenderungannya arahnya merah ya.
Tapi dia PTPS masih di atas kinerja 1 bulannya, mantul lagi kemarin, jadi oke untuk kakak untuk PTPS. BBCA boleh kak, BBCA karena di atas kinerja 1 bulannya. Pokoknya saham yang candlenya di atas kinerja 1 bulannya menurut saya menarik sekali ya untuk dipegang ya. BBCA. Ikan juga masih oke ya, ikan masih oke dalam artian kalau dia ikan kemarin resisten become supportnya 121. Kalau hari ini menghijau ikannya menurut saya menarik. Kenapa? Karena targetnya ini range sideways-nya cukup panjang nih, range sideways-nya dari sini nih. Nih range sideways-nya dari sini. Nah, itu range sideways-nya. Kalau dia ikan ini menarik ya di atas 140 aja. Menarik banget untuk boleh dipegang ikannya ya. Sebenarnya sudah kita infokan di circle juga dari candle yang tanggal 17 itu udah diinfokan. Hari ini semoga aja hari ini nge-break dari kinerja 1 bulannya untuk ikannya ya. Ya untuk ikannya Kak Lin ya, Kak Lean ya, untuk ikannya masih oke. Kalau dia isat om boleh isat. Nah isat udah mulai hati-hati. Kenapa? Dia masih sideways. Kalau dia break dari low-nya ini kan ada low nih ya, low-nya masih nempel di 17.50 lah, 17.50 ya, itu kakak mulai hati-hati untuk saham isatnya di situ. Oke. Kak Wikipaidi ya, Wikipaidi isatnya hati-hati karena lowernya ini di 17.50-an itu batasan untuk penurunannya. Kalau dia turun di bawah 750 lebih baik dilepas dulu aja. Real menarik, real Kak Neonei ya, karena resisten become supportnya 74. Kalau dia di atas 74 hari ini menarik sekali. Kalau dia di atas 74 hari ini menarik sekali sebenarnya. Ya resisten become supportnya pas banget di 74. Kalau dibentuk lagi candle satu lagi hari ini oke banget untuk realnya. Ya boleh teman-teman kalau mau dipasang di stock price-nya realnya, kalau misal hari ini oke untuk penghijau boleh ya. Antam apa kabar nih? Kabarnya kurang baik ya. Sama kalau indeksnya hijau, Antam kurang baik ya. Kak Eko Andika ya. Kalau misalnya indeksnya menghijau, saham permasan kurang baik menurut saya. Oke, CBRE udah berat ya. CBRE sudah berat. Kenapa? Kalau kakak masih it's okay, resisten become supportnya di 1565 ya. 1500. Kalau saya ya di circle aja kak. Kalau untuk yang rekom dibeli mah wifi sebenarnya menarik ya. Kalau kemarin closingnya candle yang merah ini di break di 3240 itu sebenarnya menarik ya. Kemarin high-nya itu di 3280 ya, closingnya cukup jelek ya. Kalau closingnya oke kemarin 3280 menurut saya menarik ya untuk saham wifi ya. Sebenarnya menarik saham wifi kalau dia kemarin 3280 ya. Targetnya di 3490 ya, targetnya 3490 dulu untuk wifi kalau dia break ya. Bang titik-titik itu namanya indikator apa ya? Kalau mau tahu indikatornya apa ya boleh join circle aja. Itu rumus dari bicara saham aja kak ya. Itu rumus dari bicara saham khusus yang masuk circle aja. Oke. Nikelnya kurang menarik, merahnya ya, merahnya kurang menarik ya. Nikelnya kurang menarik karena dia candlenya merah ya. Terus doji, saya nggak suka saham doji itu karena 50-50 bisa naik bisa turun. Kak Fitra oke. Kak Cuan SFQ Store. Nah, cuan ini mantul di kinerja 1 bulannya. Kalau dia bentuk lagi candle up, candle menghijau, menurut saya menarik karena ini jadikan patokan shadow-nya itu 3 kali dia sampai di 2100. Ya 2100 jadikan patokannya. Kalau SFQ Store ya itu masih 2100 masih oke untuk saham cuannya. CDIA udah di bawah kinerja 1 bulannya tapi doji ya, tunggu hari ini. Kalau hari ini menghijau boleh dipegang terus, tapi kalau misalnya nggak menghijau hati-hati ya kak, justru kecenderungan merah itu hati-hati. Nah ini lowernya ini kan di 1750 sama di 1750, jadi dia mantul di 1750 untuk saham CDIA nya ya. Dia nggak bergerak turun dalam 2 hari terakhir, lowernya di 1750 untuk saham CDIA-nya Kak Devina Wong gitu kak. Cut loss hold nickel nunggu hari ini karena doji. Kalau doji itu 50-50 kak, bisa naik bisa turun. Kalau hari ini memerah cut ya untuk saham nikelnya. PSAB ini saham emas. Jadi kalau dia turun ke user 09
ya kayak user 09 itu menurut saya hati-hati Kak. Kalau 50 menariknya saya di situ untuk saham BBCA. Fast trade pagi ini Kak, nunggu ya. FCA apa? FCA saham yang di hold oleh sekuritas di peraturan bursa efek gitu Kak. Ya KJF, kalau BCA-nya masih target saya di kinerja 1 tahunnya di 8.600 untuk menaikkan ISG ke sesuai targetnya Pak Purbaya di 9.000. Ya menurut saya masih oke kalau misalnya targetnya di 8.650 untuk saham BCA. Oke Kak, KJF itu Kak. Boleh ya teman-teman kalau tanya satu kali jangan berturut-turut karena dianggapnya spam gitu. Ya kalau saya baca dari komunitas tuh nggak boleh kayak gitu ya. Teman-teman minta tolong ya. Ya kalau bisa di tap-tap layar, di share ke temennya biar makin banyak lagi. Ya kalau bisa lebih banyak lagi yang nonton boleh ya. Kalau menarik live saya boleh teman-teman. Udah ada rekomendasi nggak? Nggak. Lower low terus, hati-hati ya Kak. Udah adanya lower low terus, hati-hati. Ya kalau lower low terus bahaya ya Kak. Kalau lower low terus bahaya untuk saham dadanya. Kenapa bahaya? Ya kalau dia lower low seperti ini berat untuk saham naiknya. Kak ESA masih bentuk 1S, mungkin setelah 1S ini boleh menarik ya Kak. Di Bill kayu ya untuk saham ESA nunggu 1S dulu lagi dibentuk 1S dia. Jarnya loncat lagi ya saham FCA berat banget naiknya FCA, turunnya FCA ya berat ya pokoknya FCA yaitu kenapa saya belum pelajari karena keluar masuknya nggak bisa dengan secara mudah. Archinya menghijau cenderungnya ya. Apakah ISG memerah? Ya, we'll see ISG merah atau enggak ya. Kita lihat ISG hari ini merah. Oke, udah open ya teman-teman ya. Coba kita lihat yang menarik hari ini apa secara merah ya. Archinya ya. GTSI-nya kembali naik lagi 150. Wow, luar biasa GTSI-nya ya. Teman-teman yang boleh take profit GTSI-nya boleh ya. Antam hijau iya. Mana menghijau semua ya, harusnya biasanya merah kan. Keren berarti ya. Pak Purbaya mensupport GTSI-nya, resisten become supportnya itu di 139. Wow. 139 udah sesuai arahan ya, sesuai daily kita di 145. MYOR ambil hari ini, coba kita lihat ya Kak. MYOR-nya Kak Fitri, MSP dia Kak masih bagus nggak Bang? Coba kita lihat ya. BCA-nya 8.150. Wah, TSI-nya luar biasa ya. Tadi Humi ya realnya justru ada turun ya, realnya malah turun, hati-hati ya. Deponya 300 tuh Kak, luar biasa tuh depo ya. Deponya menarik tuh ya, deponya menarik ya bentuknya ya, meskipun loncat tapi deponya menarik di atas 290. Coba kita bentuk resisten become supportnya di 322 ya, targetnya 322 dulu, batasannya 280 closing kemarin. Coba lihat ya. Ini hari ini GTSI 160 kok, luar biasa ya GTSI-nya. Coba lihat ASA. GTSI-nya 169, INDX 177, 178 loncat ya. Buminya 145 ya, goldnya 400, Apexnya loncat. Coba yang nggak loncat ya teman-teman ya, coba cari yang nggak loncat. Hartanya oke. Huminya 149, targetnya 158 untuk saham Huminya. BCA-nya 8.200. MYOR-nya belum kelihatan juga ya. BCA dulu deh Pak ya. MYOR ya, thank you Kak Aman udah ngasih gift ya. Kalbe Pharma agak cor, mantep ya Kalbe Pharma. Oke, GTSI-nya sudah mulai turun ya. Kalau mau diamankan modalnya dan amankan cuannya boleh ya. GTSI-nya udah turun dari GTSI-nya.
Ya hari ini ya untuk ingat bang. Ini Tugu boleh ya teman-teman ya, untuk saham swing Tugu tuh boleh menarik karena dimulai di atas kinerja 1 tahun, kinerja 1 bulannya. Untuk Tugu ya, untuk Tugu masih menarik. Kalau resisten become supportnya itu di 1050 ya, 1050, targetnya bisa ke 1150 untuk saham Tugunya ya, karena kinerja 1 tahunnya dan kinerja 1 bulannya mulai berpotongan untuk saham Tugu. Potongan kinerja 1 tahunnya dan makin kinerja 1 bulannya Tugu lebih menarik ya. Kalau kamu masuk ke AI9 Inet ya, Inet masih dalam range-nya ya, dia belum ngebreak dari 256 ya. Kalau dia ngebreak 256 baru ya, karena dia ada ya rek isu di 250 ya kak, untuk saham Inetnya. Hari ini yang Koko Koko, coba kita lihat Koko ya. Koko per menitannya oke nggak? Koko 3 menit terakhir ya, resisten become supportnya di 282 ya, targetnya tipis sekali 290 baru ke 306 ya. Koko secara bid overnya ya masih diambil terus sih Koko kalau kakak mau ngambil ya. Average sekarang 275, jauh juga ya, 275 274 ya, sekarang 286 ya. Kecenderungannya masih turun dulu, nanti dulu sih kak, menurut saya nunggu dulu ya kak kalau mau masuk Koko ya. Toba ya, Tobanya Toba menarik ya nih. Toba mau berpotongan kembali ya, targetnya di 1200 ya. Toba kalau mau icip-icip masih boleh ya. Toba kalau mau icip targetnya di kinerja 1 bulannya kalau kakak masuk di 1230. Kalau kakak masuk sekarang masih boleh ya, di 1160 sampai 1145 sampai 1160 untuk saham Tobanya KI9 buka. Mending Tugu daripada Mayor. Iya, kalau saya iya, mending Tugu daripada Mayor. Kenapa Tugu? Karena kinerja 1 bulannya di atas kinerja 1 tahunnya ya. Kalau Mayor nunggu dulu kak, kalau kakak mau ngambil nunggu dia di atas kinerja 1 tahunnya, untuk kinerja 1 bulannya baru menarik untuk saham Kavitra gitu. Karena itu udah mulai berpotongan, saya berpikir kayak Seger. Kalau Seger kan saya suruh ngambil karena dia di atas kinerja 1 bulan, kinerja 1 tahunnya mulai naik ya. Nah itu alasan saya kenapa ngambil. Saya kalau mau buat swing itu Seger. Kalau kakak mau ngambil swing lagi, sebenarnya itu lagi banking, lagi menarik BBCA tuh ya, karena dia kan lagi akuisisi mau buyback di 5 triliun. Kokonya udah 290 ya. Boleh temennya ya, hari ini kita ngambil ISLC aja ya. ISLC kita ngambil ISLC hari ini teman-teman. ISLC kita ngambil di average-nya 80 ya. Kita ngambil 80 sampai 82 ya. Hajar kanan dulu. TP-nya over volume terbesarnya itu di berapa hari ini ya, 80 81 dulu. Salah ya teman-teman ya, 81 dulu ternyata kita 80 sampai 82 TP-nya ya. Kalau kalian mau ngambil jangan banyak-banyak, kelihatan ya itu over volumenya di 10 ke bawah ya. TP-nya di 85 terus 88, SL-nya di 77 ya. Kita ngambil hari ini ASLC ya teman-teman ya. ASLC kita ngambil hari ini, mumpung internetnya masih oke. ASLC ya, habis itu kita tinggalin dulu aja ASLC-nya. Kalau nggak sesuai targetnya 77 kita lepas ya, diganti aja lah ya, karena internetnya kurang stabil ya. Pasang stop loss juga di 77 ya, targetnya 85 sampai 88 90 ASLC. Oke teman-teman ya, ASLC kita hari ini ya. Kita tutup dulu aja biar nggak kelihatan ping. Oke, Kokonya 298 ya, sesuai arahan Koko ya, sesuai dengan chart 3 menitnya Kokonya ya. Resisten become supportnya 282 290 ya. Semoga aja bisa arah balik lagi ke harga of closing kemarin di 306. Oke, Koko YNDX kembali lagi 177, asanya kembali lagi. GZCO coba kita lihat GZCO
Sabar. GCCO nya di atas kinerja 1 bulan ke 1 tahunnya ya, per menitannya coba kita lihat. Dia sempat turun, opennya udah mulai naik lagi, kembali lagi mau ke harga open di 350 ya. Kok bisa naik Om? Ya, kita masuk kedua ya nih. Sekilas apa bang? Nih YPK Mister ya, Kavitra tadi udah ngambil ini belum? Tugu tadi kan nanya Emior ya, tugunya udah naik Kak. Kavitra ya, Kavitra tubuhnya udah naik ke 1000 Kak. Ya, Kavitra udah ambil di 1120. Wah, baru ngambil Kakak. Ya, tadi udah 1000 baru ngambil. Tadi kan dari 1080 ya Kak. Dari 1080 tadi kita. Ya Kakak, GTS-nya longsor Bang. Ya kan saya udah bilang takut longsor. Kalau Kakak berani ya so boleh aja. Ya, GTS-nya longsor ya karena gimana ya? Dia naiknya terlalu cepet dan ya sesuai arahan. Umi kita pakai YP. Kalau teman-teman belum punya sekuritas OLTA pemanapun boleh ya gabung lewat Bicara Saham Indonesia. Uminya udah mulai gagal. Kalau dia closing hari ini di 141 sebenarnya masih menarik Umi, tapi kalau enggak ya kelewatan. Ya semoga aja ya Kak ya, semoga aja kita mah ya, yang penting nggak turun di 1050 nih Kak. Ini resisten become supportnya di 1050 nih di sini ya, 1050. Kalau dia 1050 nya oke ya, tubuhnya masih it's okay Kak ya, tubuhnya masih it's okay Kak Fitra. GTC longsor, Humi juga longsor nih Kak. Oke. Tugu Apex, ACLC, GCCO, Vince naik gak? Mending cut loss pagi ini apa nunggu sore Fitra?